Selamat siang semuanya. Oke, kali ini gue akan sedikit berbeda dari video-video gue yang sebelumnya yang biasanya gue lagi riding, jalan-jalan kemana-mana. Untuk kali ini gue selalu ada jadwal setiap minggu itu, minggu sore ya tepatnya, selalu riding sore-sore, nikmatin cerahnya minggu, dan besok sudah mulai kerja lagi. Dan untuk kesempatan kali ini gue ingin bercerita sedikit tentang jenis-jenis atau tipe motor custom yang biasa ada di Indonesia. Dimulai dari Cafe Racer. Cafe Racer adalah motor yang muncul pada tahun 1950-an di Inggris, di mana para pencipta motor di sana saling menunjukkan kecepatan mereka dengan cara balap dari kafe ke kafe. Kafe yang menjadi ikon bagi para pencipta motor di sana seperti Ice Cafe London, BZB, Cafe Racing Sun, Jacks Hill, dan Squires Bar. Cafe Racer memiliki ciri khas bentuk seperti jok single seater dengan butut tawon, stang bungkuk, dan ground clearance yang cukup rendah. Ada pula motor-motor yang digunakan sebagai bahan pada saat itu seperti Triumph Bonneville, Norton, dan BSA. Tiga merek ini sangat populer bagi para pecinta kecepatan yang akhirnya memulai era penggabungan dari merek-merek tersebut. Contohnya seperti Triton. Triton adalah penggabungan dari Triumph dan Norton, di mana penggunaan frame Peterbilt Norton yang memiliki banyak sekali pujian karena dirancang untuk bersaing di Island of Man dan menjadi wadah bagi mesin Triumph yang minim akan getaran dan kemudahannya untuk menyetel mesinnya. Ada juga Tripsa. Tripsa adalah penggabungan dari Triumph dan GSA. Sama seperti Triton, mesin menggunakan Triumph, namun untuk frame menggunakan BSA. Ada pula merek-merek Asia yang ikut meramaikan di tahun 1960-an seperti VB750 dan juga Kawasaki Z1. Dalam pengembangan Cafe Racer, penggunaan fairing dan windshield juga menambah aerodinamis pada motor Cafe Racer. Ada pula penggunaan jok single yang juga diubah menjadi double seater, yaitulah modifikasi yang tak melulu harus seperti era dahulu dan disesuaikan dengan minat pemiliknya. Karena Cafe Racer sudah menjadi sebuah lifestyle bagi para rocker yang sebagai sebutan bagi para cafe racer dan menyukai aliran musik mereka, yaitu rock and roll. Scrambler. Motor dengan aliran menghantam semua jalanan ini memiliki ciri khas seperti knalpot yang dipasang tinggi, kursi double seater, stang yang agak tinggi, dan penggunaan ban dual purpose, di mana semua ini bertujuan untuk memberikan pengendalian pada penggunanya untuk melatih segala jenis medan yang dilalui. Tarikan mesin dengan torsi besar menambahkan kemudahan dan keasyikan pengendara, dan gaya ini sangat diterima di Indonesia, di mana karakteristik kita adalah kemacetan dan juga trek alam yang sangat ingin kita lewati serta kenyamanannya untuk melakukan perjalanan jauh. Dalam pengembangannya, Scrambler juga melahirkan salah satu aliran yang sangat populer, yaitu Jap Style. Aliran yang hampir secara keseluruhan konsepnya sama dengan Scrambler, seperti jok dual seat, stang yang tinggi, namun perbedaannya hanya sedikit. Jika di Scrambler adalah motor dengan segala medan, Jap Style lebih ke arah aspal atau on-road. Dan perbedaannya dimulai dari knalpot yang tidak terlalu tinggi dan juga penggunaan ban on-road. Flat Tracker. Sejarah Flat Tracker membentang dari tahun 1910 dalam olahraga boat track yang kompetitif dan populer di Amerika Serikat selama 2 dekade. Pada awalnya adalah sepeda motor yang dikonversi untuk arena balap, dan dari waktu ke waktu mereka mulai berbagi hal dengan gaya motocross yang sedang berkembang. Tahun 50-70-an banyak pengguna motor yang mencari dengan tujuan yang lebih ringan dan gesit. Ciri khas pada motor flat track menggunakan stang fat bar yang tinggi dan lebar. Pada bagian kursi menggunakan single seat, namun di bagian belakangnya terdapat penutup yang berbentuk kotak seperti paruh bebek. Ada juga papan nomor yang terletak di bagian belakang dekat kursi,
sebagai citra dari aliran freight track. Tangki yang kecil, ban yang datar, dan juga pada standarnya menghilangkan rem depan. Bobber yang awalnya disebut dengan Bob Job dari tahun 1930-an sampai 1990-an adalah gaya sepeda motor custom yang dengan konstruksi yang khas mengurangi kelebihan bodywork dari sepeda motor, yaitu melepaskan spakbor depan dan memperpendek spakbor belakang yang disebut dengan bobber. Dan semua bagian yang tidak berguna dibuang untuk mengurangi berat. Dengan melepas fender depan, memperpendek bagian belakang, dan melepas semua kelebihan aksesoris, motor secara signifikan akan meringankan beban pada motor. Countdown juga dilakukan dengan ditandai pada bingkai yang dimodifikasi, di mana tabung kursi diturunkan dan wheelbase dipersingkat, menghasilkan mesin yang lebih rendah dan lebih pendek, dengan garis diagonal yang menyapu antara kepala kemudi dan poros belakang. Nama Bob bagi para pencinta modifikasi akan selalu dikenang, dan karya yang menjadi cikal bakal bobber muncul pada pertengahan tahun 1930-an dengan cat pekerjaan yang biasa dan tanpa krom atau hiasan apapun. Pada akhir 1990-an, istilah Bob Job dipersingkat menjadi bobber, sebuah nama yang populer hingga saat ini. Pada pengembangan bobber, muncul aliran yang lebih ekstrim, yaitu chopper. Setelah Perang Dunia Kedua, bersamaan dengan hot rod, Bob melakukan modifikasi motor dengan pelapisan krom ekstra, pekerjaan cat serpihan logam, stripping pin, dan pelapisan yang berwarna, tangki bensin yang lebih kecil, stang pengangkat, dan pipa knalpot yang membelakangi bagian belakang. Modifikasi seperti itu menjadi standar yang semakin populer dengan istilah chopper, yang muncul sekitar tahun 1950-an di California. Chopper ini adalah evolusi dari Bob Job yang lebih bergaya dan secara teknis lebih ekstrim. Sedangkan bobber biasanya dibangun di sekitar frame yang tidak dimodifikasi, sementara chopper menggunakan frame yang sangat dimodifikasi atau custom made. Sering menggunakan sudut kemudi yang dimodifikasi secara radikal dan garpu yang diperpanjang untuk penampilan yang membentang. Mereka bisa dibangun dari sepeda motor yang asli, yang dimodifikasi, atau dibangun dari awal. Beberapa fitur karakteristik dari chopper adalah ujung depan yang panjang dengan garpu panjang yang sering digabungkan dengan sudut rake yang meningkat, bingkai hardtail atau bingkai tanpa suspensi belakang, stang yang sangat tinggi, satu set tabung yang menghubungkan spakbor belakang dengan bingkai dan yang sering diperpanjang beberapa meter tingginya merupakan ciri khas dari banyak chopper. Sekian dari gua. Semoga informasi yang gua beri di dalam video ini bisa menambah pengetahuan kalian. Gue di sini berpihak sebagai hanya pemberitahu. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam pemberian nama ataupun memberi informasi di sini, mohon diberi masukan dengan cara menulis komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya juga. Oke, terima kasih. Dah.